bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Eh, Hari ini kita sedang adakan kegiatan seperti Bu Asni tentang kegiatan coaching. Jadi Bu Asni sudah siap kira-kira ini kita kegiatan ini? Insya Allah Pak. Oke, baik. Jadi dalam kegiatan seperti sini ada rubrik yang akan kita tuntaskan begitu supaya kegiatan coaching kita jadi lebih baik ke depannya. Jadi begitu Mas ya. Baik Pak. Siap di Mas ini sekarang? Siap, Pak. Siap ya. Oke, baik. Kira-kira dalam kegiatan coaching Mas nih kompetensi mana yang bisa saya bantu? Dalam kegiatan ini Pak ada dua yang ingin saya kembangkan Pak. Baik. Yang pertama itu tentang bagaimana mendengarkan aktif, Baik. kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya Mas ya. Selanjutnya yang paling ingin Bu Masni saya amati itu yang bagian mana Bu? Yang paling ingin saya mendapatkan pelajaran itu Pak adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Baik, nanti saya bisa rubriknya Bu Masni tentang pertanyaan berbobot ya Bu Masni. Kemudian sampai saat ini Bu Masni sudah Bu Masni melaksanakan coaching. Bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang kita akan kembangkan? Penilaian yang akan saya kembangkan itu tadi kan saya sudah sampaikan bahwa itu tentang pertanyaan berbobot. Ya, berarti saya harus saya awali dengan mendengarkan aktif, kemudian bagaimana saya merangkai kata-kata yang betul-betul berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh coach nanti. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya nantinya Pak, pada saat saya melakukan coaching lagi, nantinya betul-betul saya bisa mengajukan pertanyaan yang betul-betul berbobot dan itu bisa di luar dari kepala saya, maksudnya secara spontan seperti itu. Ya. Baik, jadi selama ini masih sulit untuk memberikan pertanyaan berbobot ya Mas? Ya, masih ada ragu-ragu seperti itu. Kedepannya nanti kita akan lihat bagaimana proses dari coaching yang itu. Oke, untuk saat ini mungkin saya di Musni. Nanti kita ketemu lagi di kegiatan coaching yang Mas. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas petunjuknya. Oke, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Salam sore Pak. Izin Ibu, Ibu punya waktu kesempatan untuk iya. Ada Pak, silakan. Ada berapa kesempatan Ibu terkait dengan kondisi yang saya alami di kelas selama mengajar. Pak, silakan. Jadi begini Bu, itu kan berapa kali saya masuk mengajarkan. Ada salah satu siswa namanya Rudi, anaknya saya begitu. Nah, setiap kali masuk ke kelas belajar dia selalu tidur. Nah, saya bingung juga bagaimana cara menghadapinya anak, karena setiap kali masuk pasti dia tidur gitu. Baik Pak. Jadi Bapak merasa bingung karena ada siswa Bapak yang setiap kali masuk kelas selalu saja tidur. Betul. Apa bisa Bapak ceritakan lebih lanjut? Kira-kira apa yang membuat anak seperti itu? Ya, itu juga yang sering intinya bahwa tiap kali dia datang masuk belajar, kalau dia tidak tidur pasti mengganggu temannya. Nah, saya bingung. Berapa kali saya tegur, tetapi itu juga
tindakan. Saya bingung maksudnya untuk menyelesaikan masalah ini, saya bingung mau mulai dari mana, gimana caranya. Nah itu makanya. Jadi ini kejadiannya itu sudah berlangsung lama Pak ya? Kurang lebih 1 bulan ini. Apakah Bapak sudah mencoba untuk berbicara kepada anak tersebut? Sampai hari ini saya hanya berbicara di kelas, saya sampaikan, tapi kan tentu dia apa dia tidak mau secara terbuka dulu begitu. Jadi saya bingung juga bagaimana caranya untuk selesaikan masalah ini. Berarti anak ini agak pendiam seperti itu Pak ya? Ya kurang lebih begitu lah. Apakah Bapak sudah mencoba untuk berbicara empat mata dengan siswa tersebut? Sampai hari ini belum saya. Kira-kira apa kendalanya Pak sampai Bapak belum mengadakan pembicaraan khusus dengan anak ini? Apa ya? Mungkin saya bingung memulai dari mana untuk caranya berbicara. Bagaimana caranya supaya saya bisa bertemu dengan ini anak begitu. Kalau menurut penilaian Bapak setiap harinya seperti apa anak ini? Maksud saya sebelum dia sering tidur bagaimana keadaan anak ini? Kalau yang saya sebelumnya ya ini anak menurut informasi ya baik begitu, karena kebetulan juga saya baru pindah masuk ke sekolah ini, jadi saya kurang paham dengan anak ini, tapi setelah saya proses saya cari tahu informasi dari temannya, memang ini anak dia apa jarang lambat tidur begitu. Itu sebabnya mungkin di sekolah dia sering tidur di kelas, tapi memang kejadian ini baru-baru terjadi. Berarti penyebabnya karena terlambat tidur Pak? Ya, menurut begitu informasi yang saya dengar. Ya. Jadi kira-kira apa rencana Bapak untuk menindaklanjuti anak tersebut? Ya, saya pertama saya mungkin komunikasi dengan pimpinan sekolah, rasanya kan beliau lagi kebijakan ya. Lalu kedua kebetulan di sekolah kami sebagai pendidikan ada kan guru BK, jadi saya akan coba komunikasi seterusnya itu ke wali kelasnya mungkin. Saya kira itu tindakan pertama yang akan saya lakukan. Untuk yang wali kelasnya Pak ya, apakah sebelumnya sudah ada sudah ada komunikasi? Sampai hari ini saya belum sudah komunikasi. Ya, karena kebetulan juga wali kelasnya dia cuti, jadi beliau mencoba ke sekolah, dan dia dalam hal ini kasus ini belum dia tahu, dan saya tidak mau mengganggu beliau dalam kesibukannya, jadi saya tidak komunikasi waktu itu. Bagaimana dengan rencana Bapak? Apa kira-kira yang akan Bapak lakukan selain daripada menemui siswa ini, wali kelasnya? Karena katanya Bapak beliau sedang cuti. Jadi apa rencana lain Bapak? Kalau rencana yang saya akan tempuh, pertama tadi yang saya bilang kepimpinan ya. Kalau juga ke pendidikannya, karena ini kan pendidikan sangat penting buat anak. Paling tidak beliau bisa membantu cari tahu apa sih sebenarnya masalah yang dihadapi oleh saya kira begitu. Bapak, ada kira-kira yang bisa membantu Bapak, apakah bisa mengingatkan Bapak kalau misalnya ternyata kita sudah berencana tetapi ternyata belum sempat menjalankan rencana tersebut? Apa ya? Saya kira tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, paling ya tulis di kalender begitu, maksudnya di kayak apa itu di alarm begitu, tanda pengingat di pondok lain sekarang kan canggih kan. Saya kira itu yang bisa saya lakukan, karena memang tidak ada yang bisa secara spesifik berulangan begitu. Baik Pak, berarti Bapak akan
tidak mulai 9 malam lah. Saya coba untuk membuat cara bikinnya itu. Jadi ketika dalam beberapa waktu ke depan wali kelasnya datang, lalu ada dekat, saya kira tindak lanjut ini bisa saya laksanakan. Baik Pak, ini Pak karena waktunya sudah hampir selesai, ada sedikit sama kerja. Apa yang Bapak bisa petik dari percakapan kita saat tadi? Iya, kalau dari percakapan ini mungkin hanya langkah yang bisa saya, maksudnya dalam hal ini yang saya bisa petik ya bagaimana cara menyelesaikan ini, tentu membangun komunikasi dengan teman-teman yang pihak terkait ya, masukkan kelas, guru dekat, dengan Baik Pak, luar biasa langkah-langkah yang Bapak sudah lakukan pada pembicaraan kita hari ini. Iya. Saya tunggu info selanjutnya Pak ya. Siap. Saya juga pengen dengar bagaimana hasilnya dan bagaimana nanti anak ini setelah diberi nasihat. Oke, siap. Tetap doakan, dukung, semoga proses ini berjalan dengan lancar ya Ibu. Paling tidak saya bisa menunjukkan terang seperti apa kondisi ini sehingga di lain kesempatan di pembelajaran berikut ya tidak terjadi. Saya kira begitu Bu. Baik Pak. Terima kasih Bu ya, waktunya Bu sudah membantu saya. Sama-sama Pak, sama hati. Oke, izin Ibu saya permisi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, Mas Ni? Alhamdulillah Pak, lumayan capek tadi habis coaching. Alhamdulillah. Baik, sesuai dengan apa yang kita bicarakan yang lalu bahwa Ibu ini diamati tentang bagaimana proses coachingnya Bu. Kali ini kita lanjutkan lagi pertemuan kita tentang rencana yang lalu lebih. Baik, sudah siap Ibu? Siap Pak. Dari proses coaching yang Ibu lakukan, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dari kompetensi Ibu yang pada saat kegiatan coaching? Baik Pak. Ini dari penilaian saya sendiri Pak ya. Dari kegiatan coaching yang saya lakukan barusan, ini kan kompetensi yang ingin saya tingkatkan tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Dimulai dari alur daripada coaching itu tentang cerita itu, kalau menurut yang saya pahami, saya sudah menjalankannya ya, meskipun saya sadar ada mungkin yang belum lengkap, tetapi untuk pertanyaan berbobot saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menggali informasi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan ya tentang apa yang disampaikan oleh coaching. Baik. Berarti menurut Ibu sudah maksimal ini ya? Usaha saya Pak yang maksimal. Menurut Ibu sudah maksimal. Iya. Apa yang membuat Ibu menilai dirinya? Pertama karena sebelumnya telah saya siapkan mulai dari perencanaan, kemudian pada saat melakukan coaching saya berusaha memberi tanda bahwa ini yang penting untuk saya tanyakan, kemudian dan pada saat sedang berlangsung juga coachingnya, saya berusaha untuk betul-betul merespon daripada perkataan coaching. Baik. Terus ada pengamatan saya nih Bu, kira-kira Ibu bersedia mendengar Bu? Ada yang senang hati Pak, silakan. Jadi yang sudah saya amati dari apa yang Ibu laksanakan kegiatan coaching ini, Ibu sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian prinsip-prinsip kemitraan itu sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian sudah berusaha mendengar aktif dari coaching yang saya lihat ya. Kemudian dari yang saya amati tadi, pada saat Ibu melaksanakan
pertanyaan identifikasi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya. Jadi apa yang ingin kita amati itu kemarin ya Ibu, nah, kompetensi yang ingin dikembangkan itu sudah saya lihat tadi sudah tercapai Bu. Kemudian ada pertanyaan dari tidak lanjut itu sudah baik semua. Itu menurut saya pengamatan saya. Bagaimana perasaan Ibu mendengar pendapat saya? Jujur saya agak lega sedikit ya, meskipun belum sepenuhnya, karena saya yakin kita perasaan hati itu akan berbeda di tempat lain. Maksudnya mungkin saja hari ini saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, tapi pada kondisi yang lainnya kita tidak tahu, makanya belum ini. Baik, tapi menurut saya sudah baik Bu. Tinggal ya bagaimana lagi kemudian nanti di belakang Ibu bisa lebih berkembang lagi dalam kegiatan proses coaching supaya bisa meng-coaching teman-teman rekan-rekan guru yang memiliki masalah-masalah dari kegiatan mengajar. Mungkin itu saja Bu yang bisa sampaikan hari ini dari kegiatan pusat kelas kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Banyak atas